Selamat datang di pembukaan Jakarta Biennale 2021 esok. Selamat datang Bapak Ibu, hadirin teman-teman sekalian, para pegiat, pelaku dan penikmat seni. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rashid Anis Baswedan, PhD beserta Ibu. Terima kasih hadirin sekalian atas kehadiran Anda pada undangan hari ini untuk membuka rangkaian pembukaan Jakarta Biennale 2021 esok. Esok adalah sebuah konsep yang ditawarkan oleh tim Jakarta Biennale menjadi sebuah persembahan khususnya bagi kota Jakarta dan seluruh penduduknya yang telah melalui masa-masa sulit selama pandemi untuk menyambut masa depan bersama secara lebih kreatif dan penuh harapan. Sebelum kita berangkat ke pembukaan dari Jakarta Biennale 2021, saya mengundang penampilan dari Density karya Siko Setianto dan musik karya Adra Karim oleh Windy dan Firzi untuk menjadi pembuka kita sore hari ini. Selamat menyaksikan. Kupilih abu karena aku tak tahu. Hari ini hijau karena semua sedang risau. Saat ini mereka biru, semangatnya layu tak tentu. Temanku Tosca, dia berduka. Jika mau, aku putih, putih tertatih. Dadaku hitam pekat, tercekat dan berat. Pun ada yang pilih coklat supaya tepat.
ambil, kasih, pasrah, hilang, cari. Ambil, kasih, pasrah, hilang, cari. Berjalan di terowongan panjang, berdiri di ujung kepastian, berjalan di jembatan, terus berjalan. suka. Saya hidup, nggak hidup. Bisa, besok bisa, sekarang bisa. Besok sama sekarang cukup, besok sama sekarang enggak. Bisa hidup, bisa nggak hidup. Bisa takut sekarang, bisa takut besok. Sekarang sama besok, saya takut suka.
nggak bisa. Bisa nggak? Saya suka takut, sekarang sama besok bisa hidup cukup enggak? Hadirin sekalian, itulah tadi kita saksikan pertunjukan yang sangat menggugah, sebuah tafsir lain dari tema Jakarta Biennale 2021 esok oleh Dancity berkolaborasi dengan Adra, Windy, dan Firzi. Sekali lagi tepuk tangannya untuk Dancity, Adra, Windy, dan Firzi. Saya juga ingin menyapa kembali dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan beserta istri. Terima kasih telah hadir bersama dengan kita sore hari ini. Selanjutnya, untuk segera menuju ke pembukaan dari Jakarta Biennale 2021, saya mengundang Ibu Sri Hartini selaku PLT Kepala Museum Nasional untuk memberikan kata pengantar. Kepada Ibu Sri Hartini kami persilahkan. Izinkan saya mewakili Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
Kemendikbudristek mengucapkan selamat kepada Dewan Kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam rahayu. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Daerah Istimewa Jakarta, Bapak Rashid Anies Baswedan beserta Ibu. Saya banggakan juga Pak, Ibu, Bapak kami. Alhamdulillah bersyukur bisa ketemu dengan Bapak beserta Ibu. Ibu Farah, Ibu Dolorsa, lalu para seniman budayawan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dinas Kebudayaan DKI Pak Iwan, juga ada Pak Andika dari Parekraf ya, dari DKI, dan seluruh tamu undangan yang sangat-sangat saya hormati. Syukur alhamdulillah dengan mendapatkan guyuran hujan, karena ini pertanda alam dingin Bapak. Jadi pasti ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu marilah kita sama-sama sampaikan rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa hari ini, sore ini, acara Jakarta Binel 21 insya Allah nanti akan dibuka oleh Bapak Anies Baswedan. Selamat datang Bapak Gubernur beserta Ibu dan seluruh hadirin yang saya hormati. Di sini adalah rumah peradaban kita bersama, dan saya kira kami juga sangat berterima kasih Bapak pada saat Bapak menjadi Bapak kami waktu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyelesaikan storage Bapak di Taman Mini. Alhamdulillah, terima kasih. Namun mohon maaf kami juga belum bisa menyelesaikan Bapak Gedung C. Mohon doanya saja karena tahun ini sudah kajian penyelesaian. Mudah-mudahan, saya tidak tahu Bapak kondisi seperti ini apakah bisa dilanjut 2022 atau nanti 2023. Mohon doanya seluruh hadirin yang berada di ruangan ini. Kerjasama yang baik Jakarta Binel dengan Museum Nasional ini tentu kami sangat mendukung Pak Gubernur karena kemitraan dan promosi Museum Nasional ini menjadi salah satu program kami, karena terus terang walaupun museum punya tagline Museum di Hatiku, tetapi sampai sekarang saya kira masyarakat publik juga belum sampai museum di hatiku karena belum banyak yang berkunjung ke museum Bapak. Jadi mudah-mudahan dengan perhelatan yang sering diadakan di Museum Nasional ini, apalagi ini acara yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu saya kira oleh kita semua, mudah-mudahan nanti juga dapat memberikan dampak yang positif kepada kita semua. Dan saya mohon maaf atas nama Museum Nasional ya seperti ini yang bisa kita sajikan, kita fasilitasi kepada Mbak Farah yang terus sebetulnya sudah bulan Februari Pak Gubernur. Jadi Mbak Farah ini luar biasa, Bu Dolorosa ya. Jadi terus bersama kami sehingga alhamdulillah pada sore hari ini nanti akan insya Allah akan dibuka oleh Bapak Gubernur. Dan tentu saja permohonan maaf Mbak Farah dan kawan-kawan, para kurator ya, seandainya teman-teman partner ya di Museum Nasional ini mungkin ada hal-hal yang belum pas, masih banyak kurang. Saya kira ini untuk ke depan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, bisa sempurna apa yang kita harapkan. Saya kira itu Bapak Gub, Nun Sewu, dan selamat datang, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Gub rawuh di Museum Nasional membawa berkah dan barokah untuk kita semua dan untuk bangsa dan negara Bapak. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Santi Om Rahayu. Terima kasih Ibu Sri Hartini atas kata-kata pengantar pembukanya. Hadirin sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Jakarta Biennale 2021 esok memiliki banyak tawaran bagi Anda, tidak hanya untuk seniman yang berpartisipasi, tapi bagi Anda semua yang hadir. Untuk itu, marilah kita mengenal lebih dekat mengenai program Jakarta Biennale 2021 dengan mengundang Farah Wardani selaku Direktur Program Jakarta Biennale 2021 esok. Silakan, Mbak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan dan istri, juga Kepala Dinas Pak Kadis, Pak Andika dan juga Pak Iwan, semuanya dari Pemprov, dan juga Ibu Sri, tuan rumah kami yang sudah bekerja dengan jajaran Museum Nasional berhari-hari bersama kami sampai akrab gitu ya Bu, dengan tim kerabat kerja dan terutama tim produksi pameran JB 2021 esok. Kami terima kasih sekali, dan sampai kami akhirnya bisa di detik ini kemudian merayakannya bersama-sama. Saya rasa saya tidak bisa berpanjang-panjang karena saya diberitahu Bapak Gubernur tidak bisa lama-lama, jadi saya akan hanya sedikit cerita saja bahwa tema esok di Jakarta Biennale 2021 ini sebenarnya sudah digagas bersama. Itu memang dari antara dialog saya dengan Ibu Dolorosa Sinaga, Direktur Artistik kami, tentang ketika kita memasuki dekade, waktu itu tahun 2019, dan kami kemudian sebenarnya sudah merencanakan Jakarta Biennale berikutnya yang sebelumnya 2017 itu di 2020, karena dengan kesadaran bahwa kita memasuki dekade ketiga, jadi sudah melewati 2 dekade dari milenium, dan sebenarnya apa isu-isu atau persoalan-persoalan sosial yang dibutuhkan respon seniman ke depan, sehingga di situ kita berpikir tentang tema Jakarta Biennale 2021 yaitu esok. Ternyata Maret 2021 seperti yang kita ketahui bersama, kita alami bersama, kita survive bersama, dunia dilanda pandemi, dan itu juga menyebabkan akhirnya Jakarta Biennale memutuskan untuk menunda penyelenggaraan sampai November 2021 ini, yang sekarang kami berhasil ya, dengan bantuan begitu banyak pihak, dukungan semua termasuk di ekosistem seni rupa, kita berhasil membuka Jakarta Biennale ini, dan dengan kehadiran Anda semua. Saya ingin mengundang Ibu Dolorosa, dan juga yang di sini sepertinya ada kurator Sally Texania, dan seperti yang Anda lihat di Zoom adalah kurator Grace Samboh dan Ching Yilim dari Singapura. Grace Samboh sedang menjaga gawang di Stovia dan juga di Taman Menteng, karena pengkaryaan Jakarta Biennale ada di beberapa tempat, yaitu di Museum Nasional Indonesia, di Museum Kebangkitan Nasional, dan juga di Ruang Kaca Taman Menteng, serta di Jalan Cikini Raya. Saya monggo Mbak Dolo dan Sally mungkin juga, serta mungkin saya juga ya untuk memperkenalkan, dan juga yang pasti ini sebuah pameran seni rupa tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan seniman, dan yang kami sangat berterima kasih sekali pada para kurator bahwa kemudian mereka berhasil mengajak keterlibatan seniman-seniman yang walaupun dengan tantangan pandemi, work from home, lockdown dan sebagainya, kami bisa mempersembahkan Jakarta Biennale dengan sekitar 38 keterlibatan seniman, dan 17 diantaranya dari luar negeri, dari internasional, 17 kota, 17 negara ya Mbak, gitu ya. Jadi, dan beberapa juga ada, beberapa senimannya juga ada di sini. Koken, saya tidak tahu apakah Koken atau Wanjun ada di antara hadirin, dan juga ada Ibu Astari Rashid, ada Sri Astari, mungkin
bisa diundang ke sini Ibu, Mbak Astari sebagai Sel, sini Sel. Mungkin Wan Jun ada di antara, maybe Wan Jun, are you there? So we have three international artists, one from Istanbul, and Che Wan Jun from Seoul, and Mel John from Los Angeles. If you're there, you can come here to join us. And also, mungkin saya bacakan saja, sekalian berterima kasih kepada yang pertama-tama dari saya adalah rekan-rekan kerja saya, Direktur Artistik Ibu Dolorosa Sinaga, Kurator Sally Texania, Kurator Grace Sambo dan Ching Yi from the other side. Dan yang pasti jelasnya, yang jelas tidak terpungkiri adalah terima kasih sedalam-dalamnya atas komitmen dan juga persembahan luar biasa dari para seniman. Oh itu Grace, oke, come here. Alfiah Rahdini, Anna Dauchikova, Tamara, Anusapati, Ari Jim Getsendi, dengan Nuk Kaca Sungkana, Cesar Trinito Freitas Gayo, dan Cesar Augusto da Costa dari Dili, Bani Haikal, Cecil Mariani dan Anggraini Widiasih, Celia Junior, Che Wan Jun, Jong Man Hung, Hani Rizyawan, Tran Chong Trong, dan Indonesian Society of Botanical Artists, Erika Tan dengan Cynthia Arnella, Ines Dojak, Jumana Mana, Kairani Baroka, Kenji Makizono, Koken Ergun dengan UKHD and Vetra Danu, Krapstad Education Center, Lara Toms, Maha Makmun, Marharani Mancanegara, Rani, are you there? Oke. Miljon Ruperto dengan Ulrich Hertov, Pranit Soy, Nadia Bamadaj, Paptawan Subnawakut, Rajendra Gaur, Rajut Kejut, Raniaho, Rempah Embassy, Rizky Lazuardi, Songta, Spela Patrick, Sri Astari, Tamara, Tan Pinpin, Ufuk, Vincent Rumahloin, dengan Rahmat Larai, Firdinda, Laode Ahmad, dan M. Junaidi Dide, Shwanha, Yori Antar, dan juga kami ingin berterima kasih kepada dua curatorial assistant, Akmalia Rizkita dan Rachel Katerina Surijata. Itu dari saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mungkin Mbak Dolo ada sepatah dua patah kata untuk merespon tentang esok. Ini Farah janjinya saya nggak bicara, dia sudah mesti mewakili semuanya. Anyway, terima kasih Pak Anies bahwa kami akhirnya bisa melaksanakan Jakarta Biennale. Terima kasih kepada Pak Andika. Saya perlu menegaskan kembali karena saya sangat senang sekali bahwa ini akhirnya bisa berlangsung. Kami udah kempot juga tuh, kayak ada dana dan tidak gitu, punya bapak atau tidak gitu kan. Jadi mudah-mudahan 2 tahun ke depan kalau kita mau bikin lagi, entah siapapun yang bikin, saya pikir Jakarta Biennale ini mesti menjadi punya kita bersama dan kebanggaan kita bersama. Disinilah kita bisa meneguhkan posisi kita di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Saya pikir itu, bacalah perlahan-lahan tulisan saya sebagai platform yang kita sampaikan kepada seniman-seniman seluruhnya agar itu menjadi inspirasi bersama membentuk esok yang saya rasa kita semua berpikir ada urgensi untuk membentuk esok bersama-sama. Begitu ya Pak Anies ya. Terima kasih banyak, terima kasih kawan-kawan. Saya undang Mbak Astari untuk sebagai wakilan seniman. It was not in the plan ya. Coba nggak apa ya. Saya berterima kasih bahwa saya dilibatkan di dalam Jakarta Biennale kali ini, yaitu esok. Karya saya ada di luar, di pas pintu masuk ya. Judulnya Home. Home tapi di atasnya ada ada burung ya, burung Hong tadi yang saya bicara sama Pak. Phoenix Rising, a colorful, multicolor Phoenix Rising. Jadi dari pandemi yang kemarin kita melalui selama hampir 2 tahun ini, saya berharap bahwa Indonesia dengan multicolored kebinekaan kita bisa
rise again by next year. Saya sebetulnya juga mau kasih tahu juga bahwa tahun 1993 saya menjadi IO dari Jakarta Biennale. 1993 ya, lama banget. When I was young, I did that and it was quite successful di seluruh Taman Ismail Marzuki, Pak Anies, sampai ke IKJ. Di luar, dalam, semua, pokoknya kita gunakan seluruh ruang di Taman Ismail Marzuki. And I'm very privileged that and I'm very happy that sekarang diteruskan lagi dengan Ibu Dolo dan Bu Farah. Semoga sukses. Saya ucapkan pada Farah dan Dolo, pasti sukses. Thank you. Thank you so much Mbak Astari. Jadi Mbak Astari ngerti banget ya susah-susahnya bikin bienal dari tahun 93 yang sangat legendaris itu. Ya saya, Ching Yi sedang off, jadi hi Ching Yi, you wanna say hi to our opening? Okay. Ya, para kurator, ini para kurator dari Jakarta Biennale 2021 esok, Grace Samboh, Sally Texania, dan Ching Yi Lim yang dari Singapura. Dan kami juga punya challenge ya dalam hal memanage travel, karena juga situasi yang semua juga mungkin sudah tahu. Tetapi kami senang sekali semua di sini dengan berbagai cara, platform hybrid, dan tentunya dengan protokol kesehatan yang terus berjalan. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih pada Anda semua dan selamat menikmati Jakarta Biennale 2021 esok. Terima kasih banyak Mbak Farah, Ibu Dolorosa, serta para kurator dan seniman yang terlibat dalam pelaksanaan Jakarta Biennale 2021 esok. Selanjutnya kita akan menyaksikan sambutan dari Ibu Suharti Sutar selaku Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Republik Indonesia. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Izinkan saya mewakili Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek mengucapkan selamat kepada Dewan Kesenian Jakarta atas pelaksanaan Jakarta Biennale 2021 yang diselenggarakan antara tanggal 20 November 2021 sampai bulan Januari 2022. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan atas upaya Dewan Kesenian Jakarta untuk tidak menyerah pada pandemi COVID-19. Tidak mudah pastinya untuk menyelenggarakan event internasional dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Bahkan para seniman pun pasti menghadapi banyak tantangan untuk berkarya. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan Jakarta Biennale tahun ini dengan menghadirkan 40 seniman tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari mancanegara sangat layak untuk diapresiasi. Kami di Kemendikbudristek terus mendukung pengembangan karya seni termasuk dengan menyediakan ruang untuk kerja seni kontemporer seperti Jakarta Biennale. Kami juga mendorong kerja seni budaya generasi muda dengan platform media baru, teknologi, dan ekspresi seni yang relevan dengan zaman. Kami percaya bahwa pengembangan karya seni yang didukung dengan riset dan teknologi merupakan bagian penting dalam pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan bagi generasi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih Ibu Suharti Sutar. Hadirin sekalian, sekarang tibalah kita pada puncak acara hari ini. Kita akan mendengar sambutan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, sekaligus yang akan menandai dibukanya Jakarta Biennale 2021 esok. Kepada Bapak Anies kami persilakan.
Yang saya hormati PLT Kepala Museum Nasional Ibu Sri Hartini, yang saya hormati para kepala dinas, ada Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan, yang saya hormati Ibu Farah Wardani, Direktur Program Jakarta Biennale, saya tadi ngobrol tadi, pronunciation yang benar gimana nih? Biennale. Kemudian saya hormati Direktur Artistik Jakarta Biennale, Ibu Dolorosa Sinaga, para tamu kehormatan yang hadir bersama pada sore hari ini, Deputy Head of Mission Kedutaan Austria, Deputy Head of Mission dari Kedutaan Spanyol, juga yang saya hormati Ibu Dubes, Bu Sri Astari Rasid, dan para tokoh, para mentor, para kurator, para seniman di sore hari ini, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur sore hari ini bisa sama-sama hadir dalam pembukaan Jakarta Biennale 2021 ini. Saya pribadi senang sekali Bu Sri bisa kembali lagi ke sini. Saya anggota juri untuk desain Museum Nasional. Itu udah 10 tahun lebih. Senang melihat akhirnya terbangun juga di tempat ini. Dan ketika tugas di Kemdikbud, salah satu tugasnya adalah membangun Museum Nasional. Alhamdulillah sudah terbentuk. Nah, kita berharap nanti pada Jakarta Biennale berikutnya, Taman Ismail Marzuki sudah siap untuk digunakan lagi. Jadi kita sekarang pakai tempat ini dulu sambil Taman Ismail Marzuki under construction. Mudah-mudahan tahun depan sudah selesai. Saya sebelum kesini ada acara di tim tadi. Di tim dan melihat alhamdulillah progresnya cukup baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita perhatikan masa pandemi ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk berhenti sejenak. Saat kita berhenti sejenak ini, ada yang merefleksikan, mengambil hikmah dan memulai babak baru. Tapi ada juga yang berhenti sejenak dan tidak mendapatkan apa-apa, ya hanya berhenti saja. Saya percaya para seniman adalah orang-orang yang selalu gelisah melihat sekelilingnya, selalu gelisah melihat apa yang ada di sekitarnya. Tidak ada seniman yang tidak reflektif. Seniman itu pasti reflektif. Dan refleksinya itu yang kemudian muncul dalam bentuk karya-karya. Sebagian karya itu mudah cepat dipahami, sebagian perlu kontemplasi. Tapi selalu ada proses refleksi yang menghasilkan karya. Dan disitulah kekuatan para seniman. Karena itu saya percaya sesudah pandemi ini karya-karya baru yang muncul akan memberikan warna baru bagi dunia seni, khususnya di Jakarta dan di Indonesia. Nah, Jakarta Biennale ini kami pandang sebagai satu kesempatan untuk kembali mengirimkan pesan pada kita semua di Jakarta, bahwa Jakarta ini bukan hanya kota pusat kegiatan perekonomian, kegiatan pemerintahan di Indonesia, tapi Jakarta adalah pusat kegiatan kesenian Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, kita ingin Jakarta diperhitungkan di dalam kancah internasional. Ini bukan hanya ibu kotanya Indonesia, ini adalah ibu kotanya ASEAN. Bapak Ibu sekalian, datanglah ke kedutaan-kedutaan yang ada di Jakarta. Sekarang mayoritas punya 2 duta, 1 duta besar untuk Indonesia, 1 duta besar untuk ASEAN. Begitu juga kalau kita datang ke kedutaan besar di luar. Ini Bu Astari dulu di kedubesnya ada 2 bendera di situ. Satu adalah bendera Indonesia, satu adalah bendera ASEAN. Menunjukkan bahwa Jakarta adalah kota internasional. Dan karya-karya yang muncul di Jakarta bukan hanya untuk konsumsi warga Jakarta, tapi harus bisa jadi konsumsi nasional dan konsumsi internasional. Warga Jakarta harus diingatkan kembali bahwa ini adalah bagian dari kancah global. Dan Jakarta Biennale ini mengantarkan kita
untuk diingatkan soal itu. Terima kasih kepada Jakarta Biennale. Tepuk tangan untuk semua yang terlibat. Kami selalu menggarisbawahi setiap warga di Jakarta itu harus ingat, dia warga Jakarta, dia warga Indonesia, dan dia warga dunia. Jadi ruang berkiprahnya bukan hanya untuk skop lokal dan domestik, tapi berkiprahnya skop global. Karena itu harapannya para seniman pun melihat ini sebagai sebuah kesempatan, sebuah tantangan untuk bisa karyanya diperhitungkan di ranah global. Nah, kita ingin sekali itu terjadi. Jadi Jakarta Biennale kami anggap sebagai satu entry point. Kebetulan 2 minggu lalu barusan Jakarta dinobatkan oleh UNESCO sebagai Jakarta City of Literature. Dan itu boleh tepuk tangan untuk Jakarta. Dan itu artinya selama 4 tahun ke depan kita punya kesempatan untuk mengembangkan aspek itu. Jakarta menjadi bagian dari network kota kreatif dari UNESCO. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sore hari ini kita bersama-sama berkumpul. Kami berharap apa yang kita kerjakan di sini menjadi pesan kepada semua bahwa dunia kreatif di Jakarta harus terus tumbuh berkembang. Khususnya pasca pandemi ini, karena masa kemarin masa yang sulit bagi semua. Dan kami berharap sekali bahwa lebih banyak yang datang, mudah-mudahan kita ingin promosikan lebih luas sehingga warga Jakarta, warga Indonesia banyak yang mendatangi kegiatan Jakarta Biennale ini dan harapannya jadi inspirasi. Bagi generasi baru kita berharap untuk bisa memanfaatkan. Kami nanti akan dorong mudah-mudahan lebih banyak anak-anak sekolah, anak-anak yang mengikuti proses pendidikan untuk datang dan melihat. Dulu saya bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sering garis bawahi bahwa pendidikan itu adalah unsur dari kebudayaan. Jangan dibalik, jangan sampai dipandang bahwa kebudayaan bagian dari pendidikan. Terbalik, pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Dan artinya kita harus menggunakan kesempatan ini. Nanti Pak Andika, Pak Iwan, kita ajak kepada generasi baru untuk datang menyaksikan dari dekat, berinteraksi dengan para seniman yang karya-karyanya hadir di sini untuk menjadi inspirasi dan harapannya nanti menjaga tradisi Jakarta Biennale ini. Pada semua terima kasih. Ini babak baru, insya Allah kita buat rutin. Kami di Pemprov DKI buat komitmen untuk terus mendukung Jakarta Biennale ini ke depan. Jadi terus berjalan dan semoga pandemi ini segera selesai. Dan kolaborasinya kita harus jalankan terus. Bapak Ibu sekalian, kami menyebut Jakarta sebagai kota kolaborasi karena kita ingin semua unsur yang ada di kota ini bekerja bersama memajukan Jakarta. Sayang sekali apabila usaha memajukan Jakarta hanya dikerjakan sebatas pemerintah. Pemerintah itu tidak boleh memonopoli. Justru pemerintah harus mengajak semua. Karena kami punya kekuatan fiskal, punya kewenangan, tapi minim kreativitas, minim pengalaman, minim jejaring. Bila 3 itu digabung dengan kewenangan dan fiskal, maka itu menjadi kekuatan yang powerful. Sebagaimana juga kegiatan pada sore hari ini yang dilakukan sebagai kolaborasi. Pemerintahnya hadir dengan fiskal, dengan kewenangan, komunitas kreatif hadir dengan kreativitas, dengan jejaring, dengan pengalaman. Kombinasi itu insya Allah menghasilkan Jakarta Biennale yang sama-sama kita saksikan pada sore hari ini. Izinkan saya akhiri dengan menyampaikan rukunnya sebuah pembukaan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Sabtu tanggal 20 November 2021 Jakarta Biennale 2021 secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Anies Baswedan kami mohon kesediaannya untuk tetap tinggal di atas panggung untuk berfoto bersama dengan Direktur Program Ibu Farah Wardani, PLT Museum Nasional Ibu Dolorosa Sinaga, untuk hadir kembali ke atas panggung berfoto dengan Gubernur DKI Jakarta.
kepada rekan para kurator yang hadir, Mbak Grace Sambo, Mbak Sally bisa ikut maju ke depan untuk berfoto bersama. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD, para mitra dari pemerintah daerah dan Museum Nasional. Ya, baik, terima kasih. Hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Anda sekalian yang telah hadir. Kami mempersilakan Anda untuk segera bergabung dalam rangkaian pameran untuk melihat program-program yang ada dalam Jakarta Biennale 2021. Dan Jakarta Biennale 2021 esok tidak akan terselenggara tanpa kerjasama dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Museum Nasional Indonesia, Museum Kebangkitan Nasional Stovia, FFAI, Foundation for Arts Initiatives, Hills Fund, Mori Building, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Esok, video production supported by Epson, Korean Ministry of Culture, Sports and Tourism, Korean Arts Management Service, Funds for Korean Art Abroad, SAHA supporting contemporary art from Turkey, Goethe Institute Indonesia, Austrian Embassy, Jakarta, Asian Center, Japan Foundation, A+, Mondrian Fund, Delfina Foundation, Asian Film Archive, Haburas Foundation, Matresi Film, ISBA, Indonesian Society of Botanical Artists, Serum Art Handling, Rux Multimedia, Diton King, Ayo Design and Multimedia, Kamengski, Stafo, Good School, Ring Project, Hyacinth Culture, Korean Culture and Information Service, Institut Francais Indonesia, Indo Art Now, Roh, Art Hotel Group, Sue Ora Jamu, Jakarta Development Collaboration Network, Amnesty International, Koalisi Seni, Riwanua, ICAT, Indonesian Contemporary Art and Design, Sekolah Pemikiran Perempuan, Density, Parallel Events Jakarta Art Month oleh Art Moments Jakarta Online dan Aksi, Asosiasi Galeri Seni Rupa Indonesia, Galeri Art One, Artsphere, Puri Art Gallery, Ken's Gallery, The Gallery, Andis Gallery, Semarang Gallery, Isa Art Plus Design. Terakhir, penyelenggaraan Jakarta Biennale 2021 adalah sebuah kemitraan bersama Dewan Kesenian Jakarta, Yayasan Jakarta Biennale, Rujak Center for Urban Studies, dan Yayasan SAM untuk Seni dan Ekologi. Kami berharap Jakarta Biennale 2021 dapat memberikan kontribusi yang besar tidak hanya bagi kesenian tapi bagi masyarakat seluas-luasnya. Selamat menikmati Jakarta Biennale 2021 esok.